Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda seringkali dianggap sebagai aktivitas yang melelahkan. Anggapan ini bisa muncul karena ketika mereka ingin mencoba bersepeda, sebelum membeli sepeda, terlebih dahulu mencoba sepeda yang ada, sepeda teman atau sepeda keluarganya. Bila tidak dibimbing, sepeda yang mereka coba kebanyakan dalam posisi giring yang besar. Dan ketika mengayuh sepeda, giring tidak disesuaikan karena rata-rata calon pesepeda tidak mengerti bagaimana cara melakukan shifting. Karena ketika pertama kali belajar naik sepeda saat kecil, sepeda yang digunakan adalah single speed. Akibatnya, kayuhan yang dirasakan terlalu berat. Bila bersepeda di jalur yang datar, sebenarnya kayuhan yang berat bisa dihindari. Bagaimana caranya agar bersepeda di jalan datar tidak terlalu berat? Video berikut ini membahas giring sepeda yang digunakan di jalan datar. Giring menengah. Ada 3 tingkatan giring sepeda, yaitu gear rendah, gear menengah, dan gear tinggi. Gear rendah adalah menggunakan gear inch 20 inci ke bawah. Gear menengah antara 20 inci hingga 100 inci. Dan gear tinggi 100 inci ke atas. Untuk bersepeda di jalan datar, disarankan untuk menggunakan gear tengah, karena tingkatan giring ini akan mengurangi tekanan dari kaki ke pedal. Bila menggunakan sepeda MTB dengan crankset 42-34-24T, kaset 9 speed 11 hingga 36T, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 36T, dan menggunakan ban 27,5 inci x 2,1 inci, spesifikasi standar untuk sepeda MTB low entry. Maka yang dimaksud gear rendah apabila menggunakan kombinasi giring, chainring 24T, chainring terkecil, dan sprocket 36T ke atas. Sedangkan gear tinggi kombinasi 42, 11T. Dan untuk gear menengah, sisa dari kombinasi tersebut. Mulailah bersepeda dengan gear menengah, yaitu dengan menggunakan chainring tengah 34T dan sprocket tengah dengan gigi antara 17T atau 20T. Kecepatan yang dihasilkan oleh kombinasi ini bila pesepeda mampu mengayuh pedal dengan cadence 80 rpm adalah 17,71 hingga 20,83 km per jam dengan kebutuhan power 50,61 hingga 73,7 watt. Untuk pesepeda dengan berat total 76 kg. Power ini di bawah rata-rata pejalan kaki. Bila belum pernah bersepeda, gunakan kombinasi terkecil, yaitu 34-20T. Sedangkan bagi pemula yang sudah bersepeda beberapa kali, gunakan kombinasi 34-17T, sambil terus meningkatkan gear ratio, dengan tetap mempertahankan cadence 80 rpm. Bila kombinasi ini terasa berat, pilih sprocket yang lebih besar dengan jumlah gigi di atas 20T. Dan bila merasa terlalu ringan, pindahkan sprocket ke yang lebih kecil, jumlah gigi di bawah 17T. Kombinasi chainring tengah dan sprocket tengah ini di samping lebih ringan, juga posisi yang paling ideal bila dilihat dari segi chain line. Rantai relatif lurus. Kenapa gear inch bukan gear ratio? Setiap patokan diupayakan memiliki nilai yang tetap, walaupun beberapa parameter berubah. Gear ratio hanyalah perbandingan jumlah gigi depan dengan gigi belakang. Gear ratio yang sama, berat ringannya kayuhan tidak akan sama bila diameter luar ban berbeda. Sepeda 26 dan 29 inci, berat ringannya kayuhan akan berbeda
walaupun memiliki gear rasio yang sama, misalnya 34-17T. Dua sepeda dengan diameter ban yang berbeda akan sama berat ringannya kayuhan bila memiliki gear inch yang sama. Gear inch adalah gear rasio dikalikan diameter luar ban dalam satuan inci. Seperti contoh sebelumnya yang menggunakan ban 27,5 kali 2,1 inci memiliki diameter luar ban sebesar 27,21 inci. Bila dikalikan dengan gear rasio 34-17T atau 2, maka gear inch-nya adalah 54,41 inci. Giring sepeda jalan raya. Bila pada perhitungan sebelumnya kita menggunakan sepeda gunung, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan sepeda jalan raya yang menggunakan ban 700C dan crankset jalan raya? Sepeda jalan raya, bila kita lihat dari gear inch, tidak memiliki gear rendah yang ideal. Gear inch di bawah 20 inci. Karena memang sepeda ini tidak didesain untuk tanjakan curam di atas gradien 5%. Kecuali bagi pesepeda yang memiliki power rata-rata 200 hingga 300 watt untuk gradien 10%, 300 hingga 400 watt untuk gradien 15%, dan di atas 400 watt untuk gradien 20%. Sedangkan untuk jalan datar yang menggunakan gear menengah, sepeda jalan raya lebih ideal bila menggunakan crankset terkecil 34, 36, 39T dan menggunakan sprocket tengah dengan jumlah gigi berkisar antara 17 hingga 20T. Dan ketika akan melakukan sprint, baru menggunakan chainring terbesar. Hal ini dimaksudkan agar chain line tetap lurus sehingga meminimalkan gesekan rantai dengan crankset dan kaset yang berpotensi mengurangi efisiensi power. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.